Halo semua, balik lagi di channel Toraokun. Sebelum pembahasannya dimulai, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan info dan teori terbaru seputar One Piece. Buat kalian yang mau informasi tambahan soal SBS atau databook, kalian bisa follow Instagram Toraokun. Di sana admin akan memposting soal SBS, databook, dan berbagai teori singkat. Sekarang lanjut ke pembahasan. Di Pulau Egghead saat ini, ada dua pertarungan yang terjadi, yaitu Zoro melawan Rob Lucci di bagian atas dan Gorosei Saturn melawan yang lain di bagian bawah. Namun, pertarungan di bagian atas akan segera berakhir karena Zoro akan segera mengalahkan Rob Lucci. Zoro telah memiliki pengalaman dalam melawan musuh-musuh kuat, sehingga dia akan mampu mengalahkan Rob Lucci dengan cukup cepat. Berhubung Pulau Egghead masih sangat kacau, maka aksi Zoro belum akan berhenti di sana. Usai mengalahkan Rob Lucci, Zoro akan berteriak ke ruang kontrol meminta Frontier Dome untuk dibuka. Kemudian dia akan melompat turun ke tempat Gorosei Saturn. Sejak awal Gorosei Saturn muncul, Zoro memang telah merasakan aura kehadiran yang luar biasa. Sebelum Zoro turun, Gorosei Saturn akan bertarung melawan Sanji dan Franky. Memang sebelumnya mereka berdua tidak bisa bergerak karena suatu kemampuan misterius milik Gorosei tersebut. Namun, pasti keduanya akan mampu bergerak kembali dan bertarung melawan Gorosei Saturn. Dalam pertarungan itu, Sanji dan Franky akan terdesak. Kekuatan yang Saturn miliki masih terlalu kuat untuk mereka hadapi. Beberapa serangan dari Sanji dan Franky mungkin akan berhasil mengenai Saturn, tapi berkat daya tahan tubuh dan kemampuan regenerasi miliknya, maka serangan-serangan tersebut bukan masalah bagi Saturn. Dalam situasi ini, Sanji dan Franky akan sangat kerepotan. Setelah Zoro tiba di sana, tentu Zoro akan langsung membantu. Dia akan memakai teknik-teknik tebasannya untuk melancarkan serangan kepada Gorosei Saturn. Salah satu kemampuan yang akan Zoro gunakan adalah King of Hell. Seperti yang kita tahu, King of Hell adalah teknik di mana Zoro menggunakan perpaduan Haoshoku Haki dan Bushoshoku Haki untuk dialiri ke pedang miliknya. Teknik tersebut meningkatkan kekuatan serangan Zoro sehingga tebasan-tebasannya menjadi sangat hebat. Teknik itu juga yang Zoro pakai untuk mengalahkan King dalam perang Wano. Ketika Zoro menggunakan King of Hell untuk menyerang Saturn, maka tubuh dari sang Gorosei tersebut akan terluka. Namun, lagi-lagi, berkat kekuatan regenerasi, Saturn akan pulih kembali. Kemampuan Saturn untuk memulihkan diri secara instan memang luar biasa, tapi kemampuan tersebut pasti memiliki batasan. Hanya saja, Saturn belum mencapai batasannya ketika melawan Zoro. Kondisi dari Gorosei Saturn saat ini masih sangat baik, sehingga dia bertarung dengan lebih serius dan membuat Zoro terdesak. Saturn menggunakan beberapa teknik serangan dari kekuatan buah iblis yang dia konsumsi, baik itu serangan jarak jauh maupun jarak dekat. Beberapa serangan Saturn mengenai tubuh Zoro, sehingga Zoro pun menjadi terluka. Meskipun Zoro telah berkembang menjadi sangat kuat, tapi kekuatan Saturn berada pada level yang berbeda. Sebagai salah satu kepala pemerintah dunia, memang wajar Saturn memiliki kekuatan yang mengerikan seperti itu. Tak heran juga jika Saturn menang melawan Zoro, karena pada akhirnya nanti, di Pulau Egghead, Saturn hanya akan dikalahkan oleh Luffy. Setelah tidak mampu mengalahkan Saturn, Zoro pun akan menyadari bahwa di dunia ini ternyata masih ada orang dengan kekuatan luar biasa seperti Saturn. Perkembangan Zoro saat ini masih belum cukup, sebab dunia terlalu luas dan ada banyak orang kuat di dalamnya. Dia pun merasa bahwa dirinya harus bertambah kuat secara signifikan agar bisa terus membantu Luffy. Dalam insiden Egghead, akan ada banyak karakter yang akan terlibat di dalamnya. Sebagai arc pertama dalam saga terakhir, tak berlebihan memang jika arc Egghead akan berjalan dengan sangat ramai. Salah satu karakter lain yang akan terlibat di Pulau Egghead adalah Rayleigh. Sang mantan wakil kapten dalam bajak laut Roger itu akan datang ke sana bersama dengan buah Hancock. Seperti yang kita tahu, beberapa waktu yang lalu, Pulau Amazon Lily diserang oleh pasukan angkatan laut. Mereka berniat meringkus Hancock setelah si Chibuka dibubarkan. Tiba-tiba, bajak laut Kurohige pun datang dengan tujuan merebut kekuatan Mero-Mero no Mi dari Hancock, sehingga keadaan menjadi semakin kacau. Hancock berada dalam bahaya, tapi untungnya Rayleigh muncul tepat waktu dan mengusir semua musuh dari Pulau Amazon Lily. Itulah mengapa saat ini Hancock sedang bersama dengan Rayleigh. Sedangkan untuk tujuan mereka datang ke Pulau Egghead jelas adalah untuk membantu Luffy. Setelah membaca berita di koran tentang pasukan angkatan laut yang mengepung Pulau Egghead, Hancock pun menjadi sangat khawatir tentang keadaan Luffy. Dia tahu bahwa Luffy sangat kuat, tapi kekhawatirannya juga tetap ada mengingat Luffy adalah orang yang dia cintai. Hancock pun memaksa Rayleigh untuk menemaninya datang ke Pulau Egghead. Ada dua alasan mengapa Rayleigh tidak bisa menolak. Pertama, karena khawatir Hancock akan kembali berada dalam bahaya.
Kedua, karena Rayleigh sendiri penasaran untuk bertemu kembali dan melihat perkembangan Luffy. Dengan dua alasan itu, Rayleigh pun datang ke Pulau Egghead dan akan melibatkan diri dalam pertempuran di sana. Di tempat tersebut, Rayleigh akan bertemu dengan Zoro. Peran Zoro di Pulau Egghead masih belum berakhir, sebab keadaan di Pulau Egghead masih sangat panas, dan ada banyak pula orang-orang dari luar yang berdatangan. Sehingga Zoro akan bangkit kembali dan bertarung melawan para musuh lain. Di sana, Zoro akan kembali menggunakan teknik tebasan dengan perpaduan Hoshoku Haki dan Bushoshoku Haki. Rayleigh pun akan melihat hal tersebut dan bilang bahwa Zoro masih memiliki kekurangan dalam menggunakan Hoshoku Haki. Teknik Zoro memang sudah cukup bagus, hanya saja itu masih bisa ditingkatkan untuk menjadi lebih kuat dan efektif. Rayleigh pun akan memberitahu bagaimana cara mengoptimalkan kekuatan Hoshoku Haki dalam melancarkan tebasan. Bahkan, Rayleigh akan memberikan contoh langsung di mana dia melancarkan tebasan yang dialiri Hoshoku Haki dan Bushoshoku Haki tingkat tinggi. Serangan Rayleigh saat memadukan Hoshoku Haki dan Bushoshoku Haki dengan teknik berpedang disebut sebagai Dark King atau Raja Kegelapan. Itu sesuai dengan julukan Rayleigh. Jadi, nama teknik Zoro adalah King of Hell, sedangkan nama teknik Rayleigh adalah Dark King. Zoro yang mendengar perkataan Rayleigh dan bahkan melihat langsung teknik tebasan Rayleigh akan semakin paham tentang pemanfaatan Hoshoku Haki. Dulu, Mihawk tidak melatih Zoro menggunakan Hoshoku Haki sebab kemampuan tersebut belum bangkit dalam diri Zoro. Hoshoku Haki Zoro baru bangkit dalam Perang Wano. Jadi, dalam masa time skip, Mihawk hanya sekedar melatih Zoro teknik berpedang serta Bushoshoku Haki dan Kenbunshoku Haki. Nah sekarang, dari Rayleigh, Zoro belajar tentang penggunaan Hoshoku Haki secara optimal. Dengan penggunaan Hoshoku Haki yang lebih baik, maka dia bisa meningkatkan teknik King of Hell menjadi semakin kuat. Zoro pun akan menggunakan teknik itu dalam menghadapi para musuh di Pulau Egghead. Kemudian dia akan bilang bahwa berkat Rayleigh, dia dapat menyempurnakan teknik King of Hell. Tentu dengan perkembangan penggunaan Hoshoku Haki yang Zoro pelajari dari Rayleigh itu, dia pun akan mampu menciptakan teknik-teknik baru. Dalam perjalanan bajak laut topi jerami pada masa depan nanti, tentu Zoro akan menghadapi semakin banyak lawan yang tangguh. Maka, peningkatan kekuatan memang sangat Zoro butuhkan. Latihan dari Rayleigh walaupun sangat singkat, tapi sangat bermanfaat untuk Zoro. Zoro adalah calon pendekar pedang terkuat, jadi memang guru seperti Rayleigh sangat dibutuhkan oleh Zoro. Nah itu tadi pembahasan tentang Zoro berlatih Hoshoku Haki tingkat tinggi. Gimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke, segitu aja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik selanjutnya. Gue Toraukun, Shambles.